Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan teman-teman muda, engkau perlu mendengarkan ini supaya engkau bisa peka dan tajam dalam menilai. Yaitu tanda dia enggak beneran sayang sama kamunya. Artinya mungkin di perkataan dia bilang sayang, mungkin dia banyak janji atau kata-kata manis, tapi fakta dan realitanya dia nggak beneran sayang. Nah, kira-kira apa tandanya? Nah, ini yang coba saya bagikan, dan saya berharap ini ngebantu teman-teman muda supaya engkau bisa bijak dalam menilai. Dan pesan saya, jadilah pribadi yang tegas apabila engkau dapati ternyata dia nggak beneran sayang sama kamunya. Oke? So, berikut ini beberapa poin dia nggak beneran sayang sama kamunya. Yang pertama, dia datang dan pergi seenaknya. Kalau bahasa saya, dia ini kayak jalangkung, datang dan pergi tidak kita tahu. Dan kita nggak tahu kemana dia pergi dan sama siapa. Dan kita juga terkejut kalau tiba-tiba dia nongol. Kita bingung, dia ini sebenarnya punya tanggung jawab apa tidak. Kita bingung, dia ini sebenarnya sadar nggak punya pacar atau enggak. Dia ini, kita bingung apakah dia ini serius apa tidak. Nah, kalau saya orang seperti ini belum dewasa, orang seperti ini belum siap bertanggung jawab, orang seperti ini masih kekanak-kanakan. Lebih bagus tegas terhadap orang seperti ini supaya kamu jangan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya suka tebar pesona kemana-mana, PDKT kemana-mana. Padahal dia lagi dekat samamu, padahal kalian pacaran, tapi dia dekat juga ke orang lain, PDKT juga ke yang lain. Ini orang, percaya sayalah, orang ini tidak bisa setia. Orang ini tidak benar-benar sayang. Orang ini belum bisa bertanggung jawab. Jadi kalau kamu punya pacar atau lagi dekat dengan seseorang, tapi dia suka tebar pesona, PDKT kemana-mana, percayalah, orang itu enggak beneran sayang. Bagi saya, kalau punya pasangan begitu, saya tegasin, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda dia enggak beneran sayang. Maka yang ketiga adalah susah sekali dihubungin ataupun dijumpain. Sangat-sangat misterius. Kalau dia menghubungi kita gampang, kalau dia jumpai kita gampang. Giliran kita hubungi dia, giliran kita mau jumpai dia, sangat-sangat susah. Kita nggak tahu di mana rumahnya, kita nggak tahu di mana kuliahnya, kita nggak tahu di mana kerjanya, kita nggak tahu keluarganya di mana. Orangnya misterius. Bagi saya orang seperti ini sangat-sangat diragukan. Bagi saya orang seperti ini kamu tegasin aja, ya. Orang seperti ini hanya akan buat kamu buang-buang waktu, mutar-mutar tidak jelas. Kalau dia sungguh-sungguh sayang sama kamu, harusnya kamu tahu siapa keluarganya, harusnya kamu tahu dia kerja apa, harusnya kamu tahu dia berapa bersaudara, orang tuanya di mana, harusnya kamu tahu itu semua. Kalau dia beneran sayang. Ya, itu yang ketiga, susah dihubungi dan dijumpai. Yang keempat, sangat-sangat lambat untuk ngebalas chatmu. Sangat-sangat lambat untuk mengangkat teleponmu. Hampir setiap kali kamu ngechat, setiap kali kamu telepon, sangat lambat. Kamu chat pagi, dia balas sore. Kamu telepon pagi, dia konfirmasi sore. Dan apabila dia membalas atau angkat teleponmu, dia datar. Lagi ngapain? Duduk-duduk. Sama siapa? Sama temen. Datar banget. Dingin banget orangnya, nggak asik. Nah, ini orang ndak beneran sayang sama kamunya. Ya, kalau orang sayang sama kamu,
detik kamu ngechat, detik itu dia balas. Ataupun dia anggaplah dia sibuk, dia kabarin, nanti mungkin aku agak lambat ya, karena memang aku lagi rapat. Itu tandanya dia beneran sayang. Ini kalau kamu balas pagi, kalau kamu chat pagi dia balas sore, kamu telepon pagi dia angkat sore, dan itu juga nggak ada kabarnya, itu tanda dia nggak serius. Itu tanda dia nggak beneran sayang. Itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima, HP-nya di password dari kamunya. Di password. Saya nggak tahu apa yang dia sembunyikan di situ. Tapi bagi saya, selama saya jalin hubungan, saya biasakan ngechat, telepon di depan pasangan saya, supaya pasangan saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Tapi kalau HP-nya di password darimu, ada apa? Terus yang lebih parahnya lagi, yang lebih parah, dia ngechat, dia telepon, dia sembunyi-sembunyi, jaga jarak dari kamunya. Ada apa? Ya, itu tanda bahwa orang itu nggak beneran sayang. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Itu yang kelima. Yang keenam, suka sekali berbohong. Hal kecil dia berbohong, hal besar dia berbohong. Dalam setiap saat, setiap waktu dia suka berbohong. Sampai kita sendiri udah gak percaya lagi. Sampai kita sendiri udah gak respect lagi. Nah orang seperti ini, percaya saya lah, orang seperti ini gak beneran sayang. Enggak beneran sayang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bersikap kasar, arogan, dan merendahkan. Saya tidak pernah membenarkan, mau pasangan sesalah apapun, mau apapun masalahnya, mau apapun kondisinya, enggak dibenarkan untuk bersikap kasar. Mau dia suka berkorban, mau dia janji ini, janji itu, mau dia kata-kata manis. Tapi kalau dia kasar, omong kosong. Dia enggak beneran sayang. Ingat ya, kalau orang benar-benar sayang, dia melindungi, dia menjaga perasaan pasangannya. Bagaimana enggak sedih, supaya jangan sedih, bagaimana jangan terluka. Nah kalau dia jadi membuat terluka, ya elah, terus bilang cinta, omong kosong. Tegas terhadap orang seperti ini. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak jelas kemana hubungan akan dibawa. Padahal kalian sudah menjalin hubungan 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Tapi tidak jelas arahnya kemana. Tidak pernah membicarakan pernikahan. Setiap kali ditanya, nggak jelas jawabannya. Tidak memperkenalkanmu ke orang tuanya. Kamu nggak tahu keluarganya seperti apa. Tidak jelas kapan mau nikahnya, bagaimana persiapannya, nggak jelas. Orang seperti ini hanya mutar-mutar. Dan orang seperti ini belum siap bertanggung jawab, belum dewasa. Dan orang seperti ini belum tahu tuh apa arti cinta sesungguhnya. Oke? So, daripada kamu buang-buang waktu, tegas ya. Itu yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9, tanda dia gak beneran sayang. Maka yang ke-9 adalah dia berusaha, dia berupaya untuk merusak kesucianmu. Setiap kali telepon, setiap kali ngechat, setiap kali ketemu, dia selalu mengarah ke hal-hal negatif. Hati-hati terhadap orang seperti ini. Ini buaya darat. Buaya darat. Hanya akan memanfaatkanmu. Begitu tubuhmu dia dapat, dia tinggalkan. Dia tinggalkan kamunya. Dan kamu otomatis jadi kayak rendah di matanya. Karena dia sudah dapat apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia coba menyentuhmu, coba merayumu, orang ini gak beneran sayang. Tegas terhadap orang ini, suruh bertobat. Kalau gak bertobat, langsung aja putus dengan pacar model seperti ini ya. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda dia gak beneran sayang, maka yang terakhir adalah tidak berupaya memperkenalkanmu ke orang tuanya. Jadi selama kalian berpacaran, gak tahu kamu yang mana keluarganya, yang mana saudaranya, apalagi orang tuanya, kamu gak tahu. Karena dia gak memperkenalkanmu. Harusnya kalau dia beneran sayang,
Maka di tahun kedua, di tahun ketiga udah bisa dia kenalkan. Ini mama saya, ini papa saya, "Pah, ini calon saya, mah, ini calon saya." Itu baru benar. So, teman-teman muda yang dengar ini, jadilah peka, jadilah tegas, supaya engkau tidak buang-buang waktu, supaya engkau tidak dirugikan. Ya, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.